nama saya Windiana Rahmadani dengan NIM D1A021596. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Joni Koinja SHMH. Yang pertama, kedudukan presiden. Pada hakikatnya, lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan presiden tersebut sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Presiden bertanggung jawab kepada pemilihnya, atau King's College, sehingga seorang presiden diberhentikan atas tuduhan House of Representatives setelah diputuskan oleh Senat. Misal, sistem pemerintahan presidensial di USA. Yang kedua, mekanisme pertanggungjawaban presiden. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memang kurang mengatur tentang pertanggungjawaban presiden. Namun jika dilihat dari pasal 1 ayat 2, pasal 3, dan pasal 6 ayat 2, Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dan mengangkat presiden, dan secara otomatis maka pertanggungjawaban presiden adalah kepada MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat dan memilih presiden. Sedangkan menurut pasal 5 ayat 1, presiden bersama dengan DPR membentuk kekuasaan legislatif. Dengan demikian, presiden sendiri berhak menciptakan hukum untuk mengatur pertanggungjawaban kepada MPR atas dasar pasal-pasal bersangkutan, dan presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan proses legislasi. Presiden dapat menolak RUU hasil inisiatif DPR. Artinya kekuasaan legislatif dalam pembentukan undang-undang berada di tangan presiden dan bukan DPR. Bahkan jika RUU yang diajukan oleh presiden ditolak DPR, maka presiden dapat membuat peraturan pengganti undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat 2. Dengan demikian, maka presiden juga sebagai kekuasaan legislatif yang bahkan kekuasaannya lebih besar daripada lembaga legislatif sesungguhnya. Kekuasaan presiden yang sangat besar pun ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa presidenlah yang mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Mahkamah Agung, sehingga presiden mempunyai pengaruh yang tidak langsung terhadap kekuasaan yudikatif. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 pun menyebutkan bahwa presiden juga mempunyai kekuasaan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, di mana kekuasaan ini bukan termasuk kekuasaan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu bagaimana pandangan serta tanggapan saya tentang Jokowi 3 periode yang diminta rakyat, sedangkan konstitusi hanya memberikan 2 periode. Yang pertama tentu sedih ya, karena ingat seperti Orde Baru ada mobilisasi bagi kepemimpinan yang mestinya cukup 2 periode, karena konstitusi jelas masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Jadi sedih karena khawatirnya nanti diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat lain, dan itu tidak sehat, karena kalau ada isu seperti ini biarkan saja menjadi isu elit, karena harus ada tesa, antitesa, sintesa, harus ada alasan yang kuat, karena konstitusi tegas 2 periode. Dan kalau isu ini sudah bergulir ke grassroots, ke masyarakat, akan berbahaya. Lalu kita sama-sama tahu bahwa peran kepala desa saat ini dinilai cukup kuat untuk memengaruhi warganya dalam hal pilihan politik untuk membantu melancarkan serta memuluskan wacana Jokowi 3 periode. Pandangan saya saat ini, kelompok kritis di masyarakat akan menolak dengan tegas ya. Dan karena itu apa yang disampaikan Abdesi sebatas lontaran saja. Karena pastinya kelompok civil society, masyarakat, media
serta rekan-rekan mahasiswa akan tegas menolak 3 periode. Karena konstitusi kita tegas, lagi-lagi mengatakan maksimal 2 periode.